Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Saksikan persembahan kelompok kami. Kelompok 3, 1 Adinda Mahaputri, 2 Fidwatun Nida, 3 Intan Amalia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anggriani Haryani Putri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan serta rekan-rekan sekalian yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Fidwatun Nida, kemudian Intan Amalia Putri, dan yang terakhir Adinda Mahaputri. Baik, langsung saja pada materi kelompok kami yang berjudul Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan saya yang akan memaparkan pendahuluan sebagai berikut. Perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah. Hal ini disebabkan karena secara fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan perempuan memiliki sisi yang lebih lembut daripada laki-laki. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh ruang lingkup kehidupan sehari-hari, pelecehan masih tetap terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pelecehan terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan verbal dan non-verbal. Pelecehan verbal adalah pelecehan yang diucapkan atau diungkapkan secara lisan oleh seseorang, di mana kata-kata tersebut mengandung sesuatu yang mengintimidasi seseorang ke arah sensitif yang berbau seksual. Berbeda dengan pelecehan non-verbal, merupakan pelecehan yang dilakukan melalui tindakan, namun tidak bersentuhan secara langsung, seperti menampakkan kemaluannya di depan korban, menempelkan atau menggesekkan alat kelamin pada tubuh korban, catcalling, dan masih banyak lagi. Perkembangan definisi terkait kekerasan seksual terdapat dalam hukum internasional yang diawali dengan munculnya kasus-kasus pemerkosaan. Selanjutnya, pengaturan terkait kekerasan seksual yang dilihat dari sejarah munculnya lebih memfokuskan pada kekerasan seksual yang terjadi dalam konflik bersenjata. Munculnya International Criminal Tribunal of Yugoslavia yang selanjutnya disingkat ICTY pada tahun 1993 terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh kombatan pada saat itu memberikan jurisprudensi pertama dalam hukum internasional. Kemudian di tahun 1994 muncul pula International Criminal Tribunal of Rwanda yang selanjutnya akan disingkat ICTR yang menangani kasus pemerkosaan saat itu. Akan tetapi dalam mengadilinya, hakim pada saat itu memberikan definisi yang berbeda dari definisi pemerkosaan sebagaimana pada ICTY. Adanya perluas definisi pemerkosaan di mana perkembangan dalam AKYSU, adanya perluasan yang mendefinisikan pemaksaan sebagai tidak adanya kebebasan memutuskan, ditinjau dari konteks situasi pada saat itu, bahwa pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya menyebabkan kesakitan fisik maupun mental yang parah, di mana pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual tetap menjadi suatu elemen dari banyak dakwaan, namun tidak sebagai yang utama. Seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat internasional, Majelis Umum PBB menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan yang salah satunya ialah kekerasan seksual merupakan hambatan terhadap pembangunan dan perdamaian dunia. Sehingga pada tahun 1993 berdasarkan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Majelis Umum PBB mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindak kekerasan berbasis gender yang menghasilkan atau memungkinkan menghasilkan cedera fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara acak baik terjadi di kehidupan publik atau pribadi. UNHCR sendiri menggunakan definisi Sexual and Gender-Based Violence atau yang disingkat dengan SGBV yang sudah diperluas berdasarkan Majelis Umum PBB, Declaration on the Elimination of Violence Against Women, yaitu tindakan kekerasan yang ditujukan pada seseorang atas dasar gender atau jenis kelamin, termasuk diantaranya
pemerkosaan, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, pernikahan paksa, dan pernikahan anak merupakan jenis-jenis SGBV. Definisi ini mencakup kekerasan yang terjadi di keluarga, di dalam masyarakat umum, dan kekerasan yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara. Pemaksaan yang dimaksud dapat mencakup berbagai tingkat kekuatan, mengintimidasi psikologis, pemerasan, maupun ancaman. Maka dari itu dibuatkanlah peraturan yang mencakup perlindungan hukum bagi perempuan dunia, serta di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah yang mengguncang dan merusak masyarakat secara mendalam di seluruh dunia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam upaya melawan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur hal tersebut. Dampaknya terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan yang disediakan oleh undang-undang tersebut. Tak bisa dipungkiri selama ini kekerasan seksual tentunya merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Hal ini didasarkan pada jumlah korban kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pada catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan yang signifikan pada 2022, yakni mencapai 16.106 kasus dari yang sebelumnya 14.517 kasus pada tahun 2021. Dari data yang ada di Simfoni saja misalnya, dari 2019 khususnya dari 2021 ke 2022 itu angkanya meledak. Pada era 2022 sampai 2023 terdapat kasus pelecehan seksual yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Kemen PPPA terdapat 27.593 kasus kekerasan seksual pada 2022 dan 29.833 kasus pada 2023. Sekian pemaparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Intan Amalia Putri sebagai berikut. Selanjutnya dengan saya Intan Amalia Putri akan memaparkan sedikit pembahasan dari kelompok kami, yaitu segala bentuk kekerasan seksual, ketidakberulangan kekerasan seksual. Selain hal tersebut di atas, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan kerjasama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan dapat berjalan dengan efektif. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah. Hal ini untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting sebagaimana yang telah diuraikan dalam pasal 28I yang ditanamkan dalam diri sendiri tentang peraturan batas yang jelas dalam hubungan. Hubungan itu baik dengan pasangan, teman, atau keluarga. Ialah merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan bagi diri sendiri. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi titik tolak lahirnya peradaban baru guna mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini menjadi isu yang mendesak. Undang-undang ini harus segera diimplementasikan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin perlindungan seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak sangat rentan menerima kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat 8 bab dan 93 pasal di mana upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual merupakan sebagai perjuangan untuk melindungi hak-hak dari korban. Adapun berikut hak-hak korban kekerasan seksual yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS nomor 12 tahun 2022, yaitu hak atas perlindungan, hak atas penanganan, dan hak atas pemulihan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adinda Mahaputri. Dipersilakan kepada Adinda.
Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan analisis kasus oleh saya sendiri, Adinda Maha Putri, sebagai berikut. Maka dari itu dalam pembahasan ini kami akan meneliti salah satu kasus kekerasan seksual yang terdapat dalam putusan nomor 47 garing P Dana Khusus garing 2023 garing PN-GST antara terdakwa Asarao Tafonao dengan korban. Kejadian ini terjadi di rumah terdakwa di Desa Awoni, bahwa terdakwa Asarao Tafonao alias Amarei pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini melibatkan terdakwa Asarao dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kasus ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yaitu perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang kali, termasuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan yang sah dan dengan cara memaksa. Dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam kasus ini, terdakwa memanfaatkan posisi dan pengaruhnya sebagai kepala desa untuk menekankan korban, yang merupakan tindak manipulatif yang patut dicontoh sebagai pelanggaran. Tidak hanya itu, terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa menunjukkan adanya penyalahgunaan peran sebagai kepala desa untuk mendekati dan memanipulatif korban. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan cara yang secara berulang dapat diakui sebagai tindak pidana yang berkesinambungan. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini mengatur tentang perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan psikologis, dan hak untuk tidak dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan terhadapnya. Maka dari itu, hasil dari putusan nomor 47 garing Pitsus garing 2023 garing PNGS sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan terdakwa Asarao Tafonao alias Amarei tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang berlanjut. Sebagaimana dalam dakwaan pertama, penuntut umum melanggar pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara 10 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Vivo berwarna merah dan ungu, 1 buah kartu SIM Telkomsel, dan 1 strip pil KB bermerek andalan dirampas untuk dimusnahkan, membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Selanjutnya ada kesimpulan. Kekerasan seksual pada dasarnya mulai dikenal oleh masyarakat internasional pasca Perang Dunia II di tahun 1945. Kondisi tersebut terjadi saat persidangan Batavia diadakan dalam rangka menghukum prajurit-prajurit Jepang atas perlakuan terhadap perempuan-perempuan Belanda sebagai budak seksual pada tahun 1948. Perkembangan definisi terkait kekerasan seksual dalam hukum internasional diawali dengan munculnya kasus-kasus pemerkosaan. Selanjutnya, pengaturan terkait kekerasan seksual yang dilihat dari sejarah munculnya lebih memfokus pada kekerasan seksual yang terjadi dalam kondisi konflik bersenjata. Pemaksaan yang dimaksud dalam mencakup berbagai tingkat kekuatan, intimidasi psikologi, pemerasan maupun ancaman. Kekerasan seksual terdapat
terhadap perempuan ini adalah masalah yang mengguncang dan merusak masyarakat secara mendalam di seluruh dunia. Dalam realitanya, Indonesia, kekerasan seksual telah menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan individu, dan stabilitas sosial. Dalam mengatasi kekerasan seksual, perlunya hukum yang konkret dan komprehensif menjadi suatu keharusan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menangani masalah ini secara serius dengan memfokus pada mencegah, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi upaya perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Demikian pemaparan hasil tugas kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you